Pemerintah menargetkan perjanjian dagang ekonomi Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat ditandatangani pada Oktober 2026. Ya, pemerintah menargetkan perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa atau IEU-CEPA dapat ditandatangani pada Oktober 2026. Pemerintah meyakini kesepakatan IEU-CEPA dapat mendorong ekspor nasional sekaligus menarik investor asing ke tanah air. Pemerintah menargetkan perjanjian dagang ekonomi Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat ditandatangani pada Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, penyelesaian dokumen IEU-CEPA dalam versi bahasa Inggris kini memasuki tahap akhir sebelum dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk proses ratifikasi. Erlangga memastikan pemerintah telah berkonsultasi dengan DPR mengenai mekanisme ratifikasi IEU-CEPA. Kedepan pemerintah akan mendorong penggunaan peraturan presiden sebagai instrumen pengesahan perjanjian sehingga dapat mempercepat implementasi IEU-CEPA setelah proses penandatanganan rampung. Erlangga optimis IEU-CEPA akan memberikan manfaat besar bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Selain perluas akses pasar ekspor produk Indonesia, diharapkan IEU-CEPA akan meningkatkan minat investasi asing yang menanamkan modalnya di dalam negeri. Dari Indonesia tentu berharap dengan ratifikasinya perjanjian ini maka akan membuka atau unlock potensi investasi yang akan masuk ke Indonesia, karena saat sekarang Eropa juga menjadi salah satu daripada partner daripada investasi Indonesia di berbagai sektor. Dan bagi Eropa juga terlihat dalam beberapa waktu belakangan banyak sekali Indonesia mendapatkan kunjungan dari negara-negara Eropa dan mereka membawa business delegation yang besar. Pemerintah yakin salah satu manfaat utama perjanjian tersebut adalah penghapusan tarif biaya masuk untuk sebagian besar produk ekspor Indonesia ke pasar Eropa. Diperkirakan sekitar 90% tarif akan langsung menjadi 0% dan selanjutnya diturunkan secara bertahap. Selain itu, Uni Eropa memiliki minat investasi di sejumlah sektor strategis Indonesia seperti energi terbarukan, digital hingga mineral kritis dan hilirisasi. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, IEU-CEPA di depan mata pasar Eropa dan investasi makin terbuka. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI, kemudian juga Profesor Aryawan Gunadi, Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Universitas Tarumanegara dan juga STHM Ditkum Angkatan Darat. Langsung saja kita sapa nih. Halo, Pak Abdul Sobur, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Terima kasih atas waktu yang disempatkan, Prof. Aryawan. Apa kabar Pak Pras, Pak Subur? Salam sehat selalu untuk semuanya. Yes, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan, Prof. Tadi sudah disampaikan, ini menarik kalau kita bicara mengenai IEU-CEPA begitu. Pemerintah masih memberikan satu optimis yang tinggi ya kalau kita lihat begitu dengan kesepakatan yang akan rencananya begitu ya ditandatangani pada bulan Oktober mendatang. Nah, bagaimana Anda melihat begitu? Apakah ini ya cukup strategis begitu bagi hubungan ekonomi Indonesia dan juga Uni Eropa ini, Prof? Baik Pak Pras, terima kasih dan pemirsa IDX. Jadi kita tahu bahwa Indonesia dan Uni Eropa kan di sekitar 23 September tahun lalu ya menaikkan perjanjian satu kemitraan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam kaitannya dengan kemitraan ekonomi komprehensif yang mencakup beberapa sektor, yaitu ada perdagangan, barang, jasa, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan. Artinya adalah dengan kesepakatan bersama antara EU-CEPA, ini negosiasi ini sudah alot dan akhirnya bisa disepakati. Tetapi kan yang menjadi poin adalah barang-barang atau produk barang dan jasa kita ini bisa masuk ke pangsa pasar Eropa lebih dari 90% harapannya, dan bisa meningkatkan ekonomi di Indonesia sekitar 2,8 miliar US dollar. Nah, ini juga harapannya lagi adalah bisa menciptakan sesuai dengan cita-cita seperti yang di statement tahun lalu, yaitu 5 juta pekerjaan yang harapannya bisa lebih dari 5 juta pekerjaan yang bisa ada. Dan ini harapannya ekspor Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan sekitar meningkat 2,5 kali lipat dalam 5 tahun implementasi ke depan. Ini yang harapannya seperti itu. Dan para pelaku usaha tentu menyambut baik sekali Pak Pras. Kenapa? Karena pangsa pasar kita bisa masuk.
Karena kita tahu dengan kejadian EU Deforestation Law kan sempat produk-produk kelapa sawit kita kan terhambat di Uni Eropa sebelum sampai penyelesaian sengketa di WTO. Iya. Nah, harapannya adalah kebijakan ini bukan hanya dinikmati dari industri kelas kakap, tetapi juga industri kita yang kecil maupun menengah bisa kita manfaatkan. Dan harapannya adalah ekonomi berkelanjutan ini yang sustain bisa terus berlanjut di perjanjian ekonomi EU-CEPA ini. Begitu, Pak. Baik, nah lantas seberapa besar sebenarnya potensi ataupun peluang kesepakatan IU-CEPA ini? Apakah bisa menjadi game changer bagi industri, khususnya mebel dan kerajinan Indonesia nih Pak Abdul Sobur dari sisi pelaku usaha? Ya, Mas Pras, menarik sekali ya, game changer ya. Tetapi saya memahami memang betul sekali bahwa kita mempunyai peluang yang cukup besar. Tetapi untuk menjadi game changer itu nggak gampang. Karena yang menentukan menang atau tidaknya itu bukan soal EU-CEPA, tetapi daya saing. Ya, artinya kemampuan, produktivitas kita, desain kita, gitu, traceability, kepatuhan kita terhadap aturan yang mereka punya, dan lain-lain yang sebetulnya itu menjadi backbone kita. Jadi jalan tol katakanlah bisa dibuka, tetapi boleh jadi yang memanfaatkan adalah mereka yang memang sudah siap. Gitu, Oke. game changer yang saya pahami tidak sesederhana dengan EU-CEPA lantas kita menjadi pemenang, tidak. Ibaratnya jalan tol, Mas Pras. Kita sudah dibuka jalan tol, tetapi siapa pemenangnya? Mereka yang punya kendaraan paling siap untuk berlari kencang di jalan tol. Nah, kalau kita tidak menyiapkan diri, pasti kita akan kalah. Yang terjadi mungkin sebaliknya. Eropa menang terhadap kita, barang-barang dan jasa dari mereka begitu masif, kita lemah kepada mereka. Nah, itu yang mungkin waktu yang sekarang adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan diri. Kita bisa belajar dari Australia CEPA ya. Itu juga kita bisa melihat siapa yang surplus. Jadi sebetulnya game changer nanti kita lihat bahwa setelah EU CEPA ditandatangani nanti, nah adakah peningkatan seperti yang Prof. Aryawan tadi sampaikan di jumlah tenaga kerja? Apakah investasi bertambah? Apakah daya saing kita membaik dan lain sebagainya? Itu bisa kita ukur sama-sama. Baik, apakah juga pasar Eropa ini menjadi penting bagi produk mebel dan kerajinan? Kemudian apakah juga bisa meningkatkan daya saing terhadap produk-produk Indonesia? Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Prof. Aryawan dan juga Pak Abdul Sobur. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan, kita akan cermati bersama seperti apa sih sasaran beberapa negara termasuk Uni Eropa untuk produk-produk ekspor dan juga seperti apa kinerja ekspor impor kita begitu. Ini dia. Kita lihat pangsa pasar ekspor non migas Januari sampai dengan Juni 2026 data dari BPS. Terbesar kita masih ke Tiongkok begitu 25,68%, menyusul ada Amerika Serikat 11,76%, kemudian ada ASEAN yang cukup besar juga, dan kita lihat India 6,867%, sementara Uni Eropa mencapai 7,06%. Ini dia untuk pangsa pasar ekspor non migas dan semoga bisa menjadi lebih besar lagi, lebih tinggi lagi begitu ya dengan adanya IU-CEPA begitu yang akan ditandatangani pada bulan Oktober mendatang. Berikutnya untuk pangsa pasar impor kita untuk produk-produk non migas Januari sampai dengan Juni 2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Masih Tiongkok 42,37%, 5,56% Jepang, Australia 4,96%, kemudian ada Uni Eropa 6,41%. Itu dia. Pangsa pasar berbanding 7 dan 6% begitu untuk Uni Eropa begitu ya untuk ekspor dan impor non migas kita begitu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Profesor Aryawan dan juga Pak Abdul Sobur. Ya, dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan, lantas seberapa besar sebenarnya Uni Eropa ini cukup seksi nih Prof. Aryawan untuk dari sisi perdagangan, kemudian aktivitas ekspor kita, kemudian seberapa jauh juga bisa meningkatkan daya saing terhadap produk-produk kita begitu Prof. Iya Pak Pras, jadi kan kalau dilihat yang ini cukup seksi ya, artinya kalau dilihat pangsa pasarnya kita ke Uni Eropa kan cukup besar. Dan yang memang cukup potensial diantaranya beberapa sektor ya, kalau saya lihat kayak tekstil, lalu juga ada alas kaki, kelapa sawit itu sudah pasti. Lalu juga ada produk turunannya seperti furniture, makanan, kopi, kakao, rempah, dan produk-produk yang bersifat nilai tambah lainnya. Walaupun kita tahu bahwa Indonesia juga menjadi anggota di BRICS,
ya kan, apa yang beranggotakan juga salah satunya Tiongkok, dan ini menjadi salah satu pasar terbesar ya kalau kita lihat data yang tadi disampaikan 25,68%. Nah, artinya dengan adanya kita melakukan diversifikasi dengan adanya Ayu Sepa akan memberikan peluang kita yang lebih besar. Nah, apa yang paling signifikan? Yang paling signifikan tentu adalah harapannya adanya penurunan tarif. Karena tadi yang seperti Pak Subur sampaikan, ini kan seperti kompetisi ya, daya saing. Jadi memang diuji daya saing kita, artinya bukan hanya produk asing yang masuk ke kita, tapi seberapa kompetitif kita punya daya saing produk kita untuk bisa masuk ke pasar lain. Yang kedua adalah juga untuk sawit misalnya, SEPA itu akan memberikan akses yang lebih besar, memberikan peluang yang lebih besar. Tetapi memang itu tidak semata-mata menghapus dari perspektif hukum perdagangan internasional, menghapus kewajiban Uni Eropa seperti yang ada di dalam EU Deforestation Law, walaupun sekarang sudah kita melakukan upaya hukum yang ada. Jadi peluang terbesar itu bukan hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga menaikkan kelas ekspor Indonesia dari commodity base, ya akan menjadi value added products yang memiliki daya saing tentunya yang tinggi, sehingga kita memiliki daya competitiveness-nya di masyarakat, terutama di pangsa pasar di Uni Eropa. Begitu Pak Pras. Oke, nah ini menarik kalau disampaikan tadi Amerika Serikat juga masih menempati posisi teratas untuk aktivitas ekspor kita untuk mebel dan kerajinan. Kemudian dari Uni Eropa sendiri apa yang perlu kita cermati ini akhirnya Pak Abdul Sobur? Apakah juga kita akan ada produk-produk unggulan lain begitu dari produk mebel dan kerajinan kita yang bisa merebut pangsa pasar di Eropa misalnya? Tentu Mas Pras, ini juga membuka jalan bahwa selama sekian puluh tahun terakhir kami Indonesia ya, industri mebel dan kerajinan kita kan majoritinya ke Amerika Serikat ya. Maka sekarang naik menjadi 56%. Nah, ketika EU CEPA ini misalnya nanti diberlakukan, ini akan membuka jalan bahwa boleh jadi ya ketergantungan terhadap Amerika ini mulai berkurang. Nah, namun demikian saya sampaikan bahwa kita bisa melihat peta yang sekarang sudah terlihat di lapangan ya, bahwa mungkin tarif ke sana juga sekarang sebenarnya nggak terlalu besar kita itu kan. Relatif sama dengan negara lain seperti Cina, kemudian Vietnam, tapi pemenangnya kan selalu Cina, baru Vietnam. Kita nomor 3 di sini ya dari kawasan Asia itu ya. Jadi sebetulnya industri mebel dan kerajinan ini memperebutkan pasar yang cukup besar di sana. Hampir 80 miliar dolar lah. Kalau Amerika kurang lebih habis 100 gitu ya. Tetapi pemenang dari non-Uni Eropa itu kan Cina sama Vietnam. Kita berada di urutan ketiga yang angkanya masih sekitar 500-an lah. Nah, kita harus naik misalnya 2 kali lipat. Nah, HIMKI sendiri sudah memitigasi dan sudah membuat rencana dengan Kemendag melalui task force bagaimana dalam 5 tahun ke depan kita bisa naik 2 kali lipat termasuk ke Uni Eropa. Berarti sebetulnya nggak terlalu berat ya kalau sekarang 500 jadi 1 miliar dolar gitu kan. Itu kira-kira bisa dicapai. Sebetulnya itu masih belum mengalahkan Vietnam masuk ke sana. Vietnam hari ini sudah 1,2 miliar dolar, Cina sudah 15 miliar dolar. Nah, ini tantangannya, karena itu tadi boleh jadi EU CEPA ditandatangani atau tarif kita menjadi 0 misalnya. Tetapi penentunya adalah di luar EU CEPA tadi ada banyak instrumen yang harus kita kuasai, yaitu tadi daya saing. Termasuk misalnya ya, kita sadar masuk ke pasar Eropa itu termasuk paling ribet, Mas Pras. Peraturannya sekarang tidak lagi berhenti di IUDR yang kemarin sempat santer kan dan bahkan berlaku nanti tahun depan. Ada lagi itu kan peraturan baru lagi yang disebut eco design ya, paspor yang mungkin mereka akan berlakukan di 2028 ya. Sebelumnya kan FSC yang sudah kita paham. Jadi ini betul-betul tidak mudah, terutama untuk UMKM yang tidak punya kesiapan instrumen seperti perusahaan-perusahaan besar untuk menjawab semua kebutuhan supaya bisa comply dengan apa yang mereka tetapkan. Jadi tantangannya di sana sebetulnya. Oke, itu dia. Dengan beberapa tantangan tadi yang sudah disampaikan, Prof. Aryawan, Anda melihat bagaimana begitu potensi-potensi yang mungkin bisa kita grab begitu untuk bisa mengisi kekosongan tadi begitu, dalam artian kita harus bisa memenuhi banyak persyaratan untuk masuk Uni Eropa misalnya. Iya, memang betul handicap yang ada seperti tarif Indonesia seperti negara lain ya, seperti Vietnam dan Singapura sudah memiliki FTA dulu seperti dengan Uni Eropa. Jadi Vietnam misalnya menikmati EU Vietnam sejak tahun 2020
dan memang menjadi pesaing langsung dari Indonesia untuk produk tekstil, garment, dan beberapa produk yang lainnya termasuk dengan alas kaki. Ya. Jadi memang selama ini produk Indonesia masuk ke dalam dengan posisi tarif yang belum kompetitif. Makanya dengan adanya EU-SEPA akan mempersempit gap tersebut, ya kan, dan juga akan bisa meningkatkan hubungan baik kita dengan Uni Eropa pastinya. Dan SEPA itu juga membuka kesempatan yang sama sebetulnya, tetapi yang menentukan pemenangnya adalah tentu produktivitas, kualitas, daya harga, dan juga kecepatan pengiriman, dan juga compliance terhadap standar Uni Eropa. Yang tadi saya bilang yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya penurunan tarifnya, tapi standar kita masuk ke Uni Eropa kan juga pasti punya high standard yang ada. Nah, harapannya kita memiliki hubungan yang baik dengan buyer, lalu dengan jaringan pemasok dan juga logistik dan juga sistem compliance yang bagus sehingga kita bisa masuk pasar itu. Nah, tentu yang selanjutnya adalah berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan perizinan, gitu kan, penegakan hukum, customs, perlindungan HKI itu juga hal-hal yang kita perlu perhatikan karena ini kan akan menjadi vice versa. Produk kita masuk ke sana, produk dari Uni Eropa akan masuk ke kita. Nah, tentu vice versa ini akan menjadi hal yang baik dan positif kalau kita juga bisa memberikan satu dukungan kepastian hukum dan kepastian investasi yang baik untuk masyarakat yang ada di Uni Eropa. Begitu, Pak. Jadi ada timbal balik begitu. Nah itu dia, di satu sisi selain bisa meningkatkan aktivitas perdagangan kita ke Uni Eropa, diharapkan juga adalah dengan EU-CEPA ini adalah menarik investasi nih ke Indonesia. Yes. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Prof. Aryawan dan juga Pak Abdul Sobur. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Aryawan Gunadi dari Universitas Tarumanagara, kemudian juga Bapak Abdul Sobur dari HIMKI. Nah, Pak Abdul Sobur, kalau kita bicara mengenai tadi, potensi kita untuk masuk ke Uni Eropa juga besar dengan beberapa tantangan yang tadi sudah kita sampaikan dan kita bahas dengan beberapa gap yang harus kita isi. Nah, kalau kita bicara mengenai investasi, seberapa menarik dan seberapa kuat bahwa nanti kita juga mampu menarik investasi ke Indonesia, khususnya kalau kita bicara mengenai industri mebel dan kerajinan begitu Pak. Ya, ini menarik Pak. Untuk terutama jenis atau komoditas yang mereka tidak memiliki, misalnya rotan ya. Rotan ini sudah mulai banyak sekali dari Uni Eropa yang masuk ke Indonesia Pak. Terutama di Cirebon ya. Kita bisa melihat beberapa merek kuat ya, seperti Vincent Shepherd, dan ada beberapa merek-merek yang dia mengisi kawasan Eropa. Nah, namun untuk beberapa produk yang basisnya kayu Bagi roti siapa? belum terlihat signifikan. Oh ya, cobain dikit. Kita dorong yang besar supaya mereka juga tertarik. Oh, Karena di coklatnya sini gini. pasti kalau kita bicara mengenai perbandingan dengan Eropa, kita relatif punya daya saing misalnya di upah itu juga buat mereka sangat menarik Mas ya. Tetapi dalam keseluruhan potensi yang ada kemungkinan besar ketika EU-CEPA itu akan dijalankan, mereka mungkin memastikan bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu sourcing terbaik mereka. Ya, karena kita punya keterampilan, punya sourcing yang cukup baik dan mereka butuhkan. Hanya saja tantangannya tadi, ketika barang itu masuk ke sana, nah mereka kan menjadi perusahaan kita. Ya. Ketika investor berada di sini kan itu adalah perusahaan kita, bukan perusahaan mereka. Nanti lagi-lagi terhambat dengan sejumlah aturan-aturan yang dilakukan oleh Uni Eropa. Sehingga sebetulnya tantangannya cukup menarik, tapi saya punya optimisme bahwa ini jalan tol yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan kita mengharap pemerintah bisa betul-betul all out membantu meningkatkan daya saing daripada industriawan supaya betul-betul bisa manfaat dan akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja yang luas bagi kita semua. Yes, itu dia yang diharapkan dengan adanya perjanjian yang semakin banyak dengan negara-negara lain adalah penciptaan lapangan kerja, kemudian bagaimana aktivitas ekspor kita juga semakin baik karena dengan semakin bergeraknya aktivitas industri tentu membutuhkan juga sumber daya manusianya. Nah, bicara mengenai investasi kembali ini Prof, bagaimana Anda melihat posisi Indonesia begitu? Apakah dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, iklim investasi yang ada saat ini kita masih cukup seksi kalau Anda sampaikan tadi begitu untuk bisa menarik investor masuk ke Indonesia begitu Prof? Iya, memang Indonesia ini kan punya keunggulan yang sangat besar ya di pasar domestik yang ada gitu kan di pusat ASEAN. Dan juga kita juga bukan hanya EU-SEPA tapi kita juga menjadi bagian dari RCEP gitu kan, salah satu kawasan perdagangan terbesar di dunia.
Artinya dengan adanya IU CEPA ini Indonesia punya potensi ya kan menjadi jembatan produksi antara Eropa dengan Asia. Tetapi syaratnya Indonesia harus yang tadi dibilang harus punya menjadi production hub, bukan hanya sekedar transit hub ke depannya. Investor juga harus benar-benar membangun produksi dan punya nilai tambah di Indonesia. Dan yang paling penting supaya investasi asing masuk adalah kepastian hukum yang baik di Indonesia. Dari sisi politik, ekonomi, hukum, jangan terjadi gangguan. Jadi artinya ini yang kita harus selalu bendung terhadap isu-isu yang katakanlah kemarin-kemarin sempat ada, kita pun bisa bendung sehingga akhirnya kita memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi peluang atau negara yang memiliki peluang market yang besar buat beberapa negara. Artinya ya kita timbal balik lah ya dari Uni Eropa, dari ASEAN, dari negara BRICS bisa memanfaatkan pangsa pasar di kita, tapi kita dibuka pangsa yang sangat-sangat besar, border ya, artinya semakin besar. Lingkupnya bukan hanya di Indonesia aja tapi sampai ke Uni Eropa. Jadi investment itu bisa masuk tapi dengan conditional clause yang tadi saya sampaikan, begitu Pak Pras. Baik. Nah, kalau dengan beberapa tantangan yang ada begitu, ya persyaratan tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Abdul Sobur begitu, menurut Prof sendiri, apakah kita masih bisa catch up begitu untuk bisa mendukung bahwa tadi kita mengejar investasi, kemudian bisa mendorong lagi kegiatan eksportasi kita begitu, Prof? Iya, EU CEPA itu memang bisa saja menjadi game changer ke depan karena kita punya peluang yang cukup ada dan cukup besar ya kan. Ya, akses tarif lebih dari 90% pos tarif gitu kan. Nah, ini kan bisa memperluas perdagangan jasa kita gitu. Dan jangan lupa juga ada perdagangan yang sifatnya perdagangan digital dan juga memperkuat aturan bisnis yang ada. Artinya ini memang kesempatan ini terbuka juga untuk Indonesia. Nah, kalau Indonesia gagal memperbaiki produktivitas, logistik, ya kan kualitas SDM dan kepastian hukum, tentu manfaat EU CEPA tidak akan terasa. Karena CEPA itu bukan mesin pertumbuhan otomatis, tapi CEPA itu adalah gerbang, pintu menjadi penjembatan antara Eropa dengan Asia yang menentukan untuk kedepannya Indonesia akan mau seperti apa, langkah investasi dan yang lain-lainnya. Jadi artinya kita instrumen kemitraan FTA baik dengan CEPA dengan beberapa negara yang lain, EU CEPA, RCEP, banyak lainnya kita sekarang tinggal kita mapping, kita petakan sehingga benar-benar Indonesia memiliki benefit yang besar untuk itu. Nah, kesiapan perlu diperhatikan juga, ya kan, bagaimana UMKM kita, bagaimana petani kita, bagaimana pemasok kecil kita, bagaimana rantai pasok kita itu bisa dalam sektor tertentu bisa masuk. Dan yang paling penting apa? Emisi karbon, itu juga menjadi penting. Go green kita sejauh mana? Jangan sampai kita katakanlah dengan ada masalah emisi produk kita nggak bisa masuk misalnya. Itu semua mesti diperhatikan sehingga itu kita bisa menjadi bahan yang optimis untuk Indonesia untuk ke depan. Dan saya yakin itu. Begitu Pak Pra. Itu dia keyakinan yang harus terus kita tanamkan begitu untuk bisa memanfaatkan peluang atau yang disampaikan Pak Abdul Sobur tadi adalah jalan tol yang sedang terbentang luas begitu yang harus kita manfaatkan. Nah, Pak Abdul Sobur, bagaimana harapan Anda dari sisi pelaku usaha begitu dengan beberapa tantangan tadi, bagaimana bahwa kita ya tidak hanya menjadi eksportir tapi benar-benar juga kita bisa menjadi pemain global juga begitu Pak? Ya sebenarnya kan harus kita pahami adalah EU CEPA ini kan boleh jadi juga negara lain melakukan hal yang sama. Itu yang saya maksud, jalan tol terbuka, pemenangnya belum tentu kita. Tetapi ini adalah waktu yang tepat bahwa kita bersiap. Nah, salah satu poin yang paling penting, kalimatnya kan simpel tuh, perbaiki daya saing. Katakanlah dari 10 komponen utama daya saing, kita bisa pertajam 4 atau 5 daya saing dalam waktu misalnya 1 tahun ke depan gitu ya. Sehingga pemerintah bisa memberikan ruang yang cukup besar kepada kita. Kalau perlu intervensi besar-besaran di situ ya untuk memperbaiki daya saing itu, termasuk anggaran dari pemerintah. Kalau enggak, EU CEPA ini tadi seperti yang disampaikan Prof Aryawan, itu hanya tinggal cerita, bukan lagi game changer. Karena sebetulnya kita ya hakikatnya pemenang bertarung dimanapun itu sebetulnya di daya saing Pak. Ya. Baik, itu dia memang daya saing, kemampuan dari SDM kita, kemampuan dari pelaku usaha kita untuk bisa meningkatkan mungkin skill, kemudian kemampuan produktivitas dan menyesuaikan dengan keinginan ya dari konsumen sendiri terkait dengan produk-produk Indonesia. Baik, Prof Aryawan, kemudian Pak Abdul Sobur, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Prof. Terima kasih, salam sehat Pak Pras, Pak Subur, terima kasih.